sama kalau panggilan nggak ada yang berubah, yang tetap ya. Yang gitu. Tapi aku nggak pernah kamu. Ya masa harus tahu? Masalahnya harus tahu kan rahasia di rumah tangga kita. Iya. Jadi kalau kalian pengen anak cowok katanya harus banyak mengkonsumsi daging. Nah, dulu istri saya juga ngomong kayak gitu sama saya. Pak, katanya kalau misalnya anaknya cowok harusnya harus banyak mengkonsumsi daging. Nah, yang benar. Saya konsumsi daging semuanya. Daging apa saya konsumsi? Jadi teman-teman yang kita undang ini adalah teman-teman keluarga muda ya, khususnya orang Batak. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih perubahan sikap mereka sebelum dan sesudah berumah tangga. Apakah setelah berumah tangga menjadi suami-suami takut istri atau sebaliknya, kan begitu? Nah, kita pengen pengen tahu dong ceritanya lah, seperti apa sih, ada nggak perubahan sebelum dan sesudah menikah terkait masalah karakter. Aku pengen nanya, Lai sudah berkeluarga atau belum? Puji Tuhan sudah lah. Sudah berkeluarga ya? Boru apa boru aja itu pergi jauh? Boru Simangunsong. Boru Simangunsong ya. Sudah berapa anak? Baru 2 lah. Baru 2. Rencana? Rencana sih ada, cuman ya nantilah kita diskusikan dulu sama istri yang di rumah ya. Oh iya, harus diskusikan ya? Iya, diskusikan. Apalagi kan ini dua-duanya cewek, ya kan. Nah, kalau kita mau nambah lagi atau mencari cowok, ya kita diskusikan dulu ya kan, biar sama-sama enak ya kan. Oh begitu ya. Iyalah. Masa kamu diskusinya sama orang lain? Masa cari sama orang lain? Ya kamu. Oh iya dong. Kalau mau nambah anak jangan diskusi sama pardijabu orang lain, sama pardijabu sendiri dong. Aduh jangan ya. Aduh repot. Ya, berarti sudah dikaruniai 2 orang anak gitu ya. Tapi ada rencana ya. Kita doakan lah supaya semuanya berjalan dengan baik, prosesnya ya. Amin. Proses perundingannya ya. Amin. Pelaksanaannya nanti ya tinggal kalian aja, nggak usah dikasih tahu. Oke. Le, berapa lama dulu pacaran sama Ito inilah? Jadi prosesnya awalnya itu aku dikenalin Le. Kenalin. Sama? Biasalah kan ya, minta dicariin, kita akan cariin pacar. Kebetulan dikenalin sama temen juga. Nih ada teman kerja ya kan, orang Boru Batak juga, Boru Simangunsong. Aku bilang ya udah boleh, bagilah nomornya. Nah, mulai dari situ tukaran nomor, kontek-kontekan, ngobrol sampai akhirnya pacaran itu hampir 2 tahun kita pacaran. Pacaran 2 tahun? Pacaran 2 tahun. Cepet ya? Tuh, ya nggak butuh lama lah. Iya kan, kalau udah sama-sama ini nggak ngapain lagi harus lama-lama ya kan, makin lama-lama lagi nanti makin hal-hal yang kan terjadi. Oh iya, hal yang tidak ingin terjadi ya benar-benar. Dengan segera disahkan aja ya kan. Disahkan lebih mantap lebih. Ibarat kata orang sekarang itu, halalin aku bang. Halalin aku bang. Oke, berarti 2 tahun pacaran gitu. 2 tahun waktu itu pacaran. Nah, aku pengen tahu sebenarnya. Panggilan sayang dulu sama Boru Raja ini apa dulu? Nggak, kasih tahu dulu deh. Panggilan ayangnya dulu gimana tuh? Apa nomor kontak di HP itu biasa lah. Apa namanya? Biasa. Apa? Maybe love. Maybe love. Serius? Jadi maybe love. Oh maybe love ya. Iya. Terus kau lihat sama itu namamu apa? Dibikin di kontak handphonenya. Sayang. Sayang. Oh iya sayang. Nggak dibikin sayangku. Enggak, sayang aja. Sayang, kasihan ini anak gitu. Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu ya. Oh berarti nama di handphone pada saat pacaran kau simpan namanya My Beloved. Nah itu kan pada saat pacaran. Nah kalau saat berkeluarga apa namanya kau bikin? Kalau sekarang nama kontaknya di HP cuman My Love. My Love, lu coba lihat. Bener. Coba lihat. Iya, coba. Jangan kan siapa tahu bohong My Love. Cuma namanya doang misalnya kan kurang romantis ya kan.
harus ada romansa. Coba, aku lihat tadi. Iya kan kadang-kadang suka My begitu. love. My love ya. Coba. Terlalu jauh nih. Wah, nanti jarang komunikasi nih. Aduh, tuh. Nih. Oh, my love ya. Ais. Oh ya benar. Iya. Teman-teman benar. My love ya benar ya. Harus ada tetap dulu masa pacaran ada romantisnya ya, jangan sampai sekarang juga harus tetap romantis. Nah, terus kemudian kan biasanya itu kan sering kencan ketemu dan segala macam. Iya. Iya kan? Biasanya tuh panggilan-panggilan sayang kalau ketemu biasanya apa? Kalau misalnya teleponan nih lagi kasmaran nih. Apa normal aja paling yang atau cian. Bisa kan orang Batak kan. Coba salah satu contoh misalkan kau mengajak dia jalan-jalan ke mall. Apa yang kau mau? Cian, kita jalan-jalan yuk atau kita nonton. Jawabannya apa? Paling dia nanya nonton kemana. Nonton kemana saya? Misalnya kita nonton kemana yang? Bener kayak gitu nggak dia ngomongin? Benar lah. Iya. Terus. Ya kita nonton atau jalan-jalan keliling-keliling kemana, yang penting ada hiburan lah. Oh iya. Terus kurang lebih seperti itulah. Oh jadi panggilnya Cian sayang. Cian, dia kadang-kadang Cian sayang yang itu paling nggak normal yang biasa sama-sama yang kayak orang-orang lah, nggak yang kayak lebay. Kalau ada kan yang lebay apa papa bunda, aduh geli gitu aja, alay banget gitu loh. Oke, jadi panggilan pada saat pacaran itu ketika bisa ngajakin satu sayang, kasihan gitu ya. Kasihan. Kalau sekarang gimana? Sudah berumah tangga nih. Kalau panggilan enggak? Jujur lah, jangan bohong, jangan dikarang-karang lah. Bener, kalau panggilan. Misalnya nih, sekarang kan sudah berumah tangga nih. Misalnya mau ngajakin kemana gitu, kamu ngomongnya apa? Sama kalau panggilan nggak ada yang berubah, yang tetap ya. Gitu. Tapi aku nggak pernah kamu. Ya masa harus tahu? Masalahnya harus tahu kan rahasia di rumah tangga kita. Iya, benar juga sih. Iya juga sih. Ya kan setidaknya kan aku tahu dong kayak sekali panggil apa gitu. Tapi tetap masih panggilan sayang, kasihan gitu ya. Masih tetap. Masa kita harus panggil nama mau gitu kan? Kan orang begitu. Mama Leta gitu kan siapa tahu. Mama Lona kan gitu kan siapa tahu gitu kan. Tapi sama ya. Hebat ya. Sama. Kalau perubahan sebelum menikah dan sudah menikah itu pasti ada perubahan. Itu pasti otomatis, mulai dari kebebasan, waktu main, waktu kumpul-kumpul sama temen sebelum sama sudah menikah itu pasti berbeda banget. Berbeda, udah terbatas. Apalagi kalau kita udah punya buntut, udah punya anak, waduh, itu semakin terbatas banget waktunya itu. Kebebasan untuk kumpul sama teman-teman tuh udah mulai jarang banget. Iya. Waktunya udah mungkin sekarang udah mulai banyak ke keluarga. Gitu. Sekarang aku pengen tahu. Nah, pada saat pacaran, kan 2 tahun pacaran tuh. Biasanya kan kalau misalnya pasti dong misalnya kamu anterin dia ke kosannya atau misal ke rumahnya gitu ya. Setelah itu biasanya gimana? Pas mau pulang nih, kamu cium keningnya atau kamu yang saling tangannya? Gimana? Kebetulan karena nggak ngekos, dia tinggal sama apa ya dibilang bapak tuanya lah, tinggal sama itu di daerah Bekasi. Ngekos ya ikut nganter, ngobrol dulu di rumahnya, ya udah paling cuman nggak disalib. Ya paling cuma pamit doang yang pulang dulu. Nggak ada salim. Nggak ada salim ya. Nggak ada salim ya. Cuma sekedar pamit pulang yang pulang. Ya siapa tahu. Ya hati-hati ya. Ya kan siapa tahu gitu kan kamu udah antar pacar kamu gitu kan. Tiba-tiba kamu mau pulang kamu salim tangannya ya kan. Saya sama itu bapak. Iya, kamu yang salim tangannya. Aku itu ya. Oh ya, nggak ada ya. Artinya masih jaga sikap lah ya. Masih jaga sikap ya itu. Jaim lah. Tapi sudah berumah tangga nih gimana nih? Misalnya kamu mau berangkat ke kantor atau jangan dikarang ya, ini jujur aja ya. Ya kalau bohong ntar saya tanya sama itu kan. Pada saat ke kantor nih, ya kan, pasti pamit dong. Sayang, aku mau berangkat ke pamit dulu segala macam. Kamu pernah nggak cium kening istri kamu pada saat berangkat ke kantor? Kalau pamit iya, cuma kalau kayak cium tangan nggak, paling ya sekali-sekali
cium kening. Itu kenapa sekali-sekali karena lagi mood kah sehingga cium kening atau lagi mantap kah malam itu? Situasi. Situasi. Iya, lihat situasi. Ya kan, lagi mood ya atau Iya, misalnya kan, kalau depan anak-anak juga kan kita kurang ini kan, iya. kurang pas. Kan di kita itu kan kalau kita sudah berkeluarga kan kita harus bisa menjadi seorang ayah dan seorang ibu buat anak-anak kita, betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Saya nggak tahu, khususnya orang Batak ya. Kadang memang istri itu tugasnya ya udah beresin rumah, cuci piring, masak dan segala macam, ngurusin anak dan segala macam. Suami tinggal ya udah kerja kantor pulang balik segala macam, dibikinin kopi dan segala Terima macam. beres gitu lah ya. Terima beres. Ada yang seperti itu, gitu ya? Nggak kita salahin juga enggak, gitu kan? Nah, aku pengen tahu lah sebenarnya di kita sebagai keluarga muda orang Batak lah ya. Lah kalau pekerjaan di rumah gimana sih sebenarnya? Jadi ini kembali komitmen di awal sebelum kita menikah ya kan. Komitmen di awal ya. Iya. Jadi komitmen di awal Itu kembali sebelum sama menikah ya. Komitmen. Karena kan kita menikah itu kan udah apa, nggak bisa lagi harus jadi sendiri-sendiri ya kan. Iya. Harus bareng-bareng, apalagi kalau nanti kita tadi udah punya anak ya kan. Kalau semua dikerjain sama istri, ya kasihan istri kita ya kan. Udah kerja, udah ngurus ini, ngurusin anak semua segala macam, bisa stres nanti. Iya, betul. Ya kan, bisa stres, nggak bisa menikmati Iya. pekerjaan, menikmati kehidupan. Ya kita harus saling membantu, itu saling membantu pekerjaan apa yang dikerjakan oleh istri. Contoh yang simpel-simpel kayak nyuci, harus bisa nyuci, ngepel, setrika, ya harus ganti-gantian, jangan semuanya dikerjakan sama seorang istri. Lah bisa masak ya? Gitu. Kalau masak ya paling hanya masak Indomie lah. Iya. Jadi Laya juga melakukan pekerjaan istri, salah satunya adalah ngepel, nyuci, betul. nyetrika gitu ya. Harus. Mantap, mandiin anak gitu ya. Ya mana sekali-sekali lah. Ya mandiin istri nanti gitu ya. Kalau anak udah gede bisa mandi sendiri kan. Iya. Oke, mantap. Jadi ini harus dicontoh sih sebenarnya kan gitu kan. Saya juga butuh banyak belajar sih sebenarnya. Kadang-kadang memang ya, kadang-kadang ya karena sudah ada istri atau mungkin kita punya pembantu mungkin atau asisten rumah tangga. Jadi semuanya serba diserahin gitu ya. Ya udahlah. Yang ada kita cuman jadi malas kan. Iya. Tapi patut dicontoh sih sebenarnya. Harus seperti itu. Nah pada saat pacaran biasanya kan, saya nggak tahu biasanya kamu yang dominan untuk bertanya udah pulang apa belum, sudah makan atau belum, ya kan? Gimana pada saat pacaran tuh? Kalian misalnya udah makan apa belum, kamu udah makan belum yang gitu kan? Sama sih, sama siapa aja, tiba-tiba siapa yang duluan aja nanya. Biasanya kalau dari sayanya dulu baru nanti timbal balik dari pacar kita nanya gitu. Siapa yang duluan aja nanya, nggak ada yang siapa yang sering yang nanya ini, nggak sih gitu. Terus kalau pada saat sudah menikah, kamu udah makan belum? Itu perbedaan ketika sebelum menikah, sebelum masih pacaran atau masih pacaran masih pacaran. sering ditanyain gitu ya? Biasanya kalau masih pacaran pasti ditanyain udah makan belum, lagi ngapain, lagi ini, itu pasti sering. Tapi udah menikah, kalau udah mulai pelan-pelan tuh udah jarang nanyanya. Oh, karena lebih sering ke anak gitu ya? Lebih sering ke anak? Lebih sering ke anak, dan karena udah lebih sering ketemu juga ya kan. Iya. Kalau lu mau pacaran kan udah bisa, yang satu di sana, yang satu di sini. Kalau udah menikah ya udah sama-sama ya kan. Kalau saya dulu pacaran, pokoknya setiap jam nanya, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Udah makan tuh belum? Udah cebok atau belum? Semuanya ditanyain ya. Jadi kalau oleh dulu pacaran seperti itu. Ya aku pacaran dulu seperti itu. Aku dulu gimana ya? Tiap menit jangan ditanyain. Enggak. Tiap menit ditanya. Aku pada pacaran tuh orangnya perhatian banget. Banget. Harus. Tapi anehnya pada saat pacaran nama saya dibikin di handphonenya dia, tau nggak? Super cuek. Saya nggak tahu namanya super cuek. Loh, kenapa nama aku jadi super cuek? Ya abang mah cuek mulu. Cuek Wah, kali. cuek. Padahal sayang saya, sebesar Gunung Sinabung. Nah itulah gitu ya. Jadi Cuek tapi iya, penuh perhatian ya. penuh perhatian. Nah, biasanya pada saat pacaran kamu yang lebih posesif atau istri?
Atau bagaimana? Atau tetangga lain yang lebih positif sama? Kalau karena bawaan Jujur lah, kau. jujur karena Iya. bawaan kayak nggak terlalu banyak apa ya, banyak apa diam. Ya tadi pacaran itu kan bahkan sampai sekarang udah menikah kan harus saling melengkapi. Iya. Istri saya cerewet, saya lebih banyak nggak terlalu banyak Cerewet ngomong gitu ya? kan, Nah. nggak terlalu cerewet ya itu. Jadi harus saling melengkapi aja. Nah, terus kalau sekarang pada saat sudah berumah tangga atau berkeluarga gitu ya, kamu sering ditanya nggak sih? Kamu saya kan pulang jam kantor, biasanya pulang jam berapa? Jam 5, ya kan? Sering tanya nggak sih sebenarnya nih, kamu jam segini belum pulang? Nah, ini kau kemana aja gitu segala macam. Kamu jangan-jangan kamu lagi ngapain sama siapa? Nongkrong sama siapa? Curiga ya. Foto dong, foto, video call, gitu kan? Gitu kan? Pasti. Pernah nggak disuruh nih? Kamu lagi di mana gitu kan? Kamu nongkrong sama teman kamu. Mana buktinya? Gitu pernah nggak? Diminta video call atau foto nggak? Pap dong, pap gitu. Oh, enggak, kalau foto enggak, cuman kadang-kadang nelfon, video call, pada yang disuruh anak padahal niatnya pengen itu Oh, iya, video iya, call iya, kan, iya. disuruhnya anak kita ya kan. Iya, Nah, iya. pasti kalau ditanya tadi pasti ditanyain, kok belum pulang jam segini? Nah. Pulang kerja kan jam sekian, kok sampai sekarang belum pulang? Iya, iya. Nah, pasti itu. Anak yang disuruh. Anak yang disuruh Memantau gitu. melalui perantaranya anak. Kalau udah anak yang telepon kan udah susah kita pengen ini kan. Iya. Tapi pernah nggak, Le? Setelah berumah tangga, tiba-tiba dicek handphonemu. Pernah nggak ada pertanyaan? Jujur aja dulu. Oh, kalau nggak cekap pun jarang sih. Jarang ya? Jarang. Tapi pernah nggak bertanya, ini siapa? Telepon sama siapa kamu? Pernah nggak? Wah, kalau itu sih wajar ditanyain ada Contoh telepon siapa. contoh kasus lah. Tapi lebih banyak nelfon itu ya teman-teman kantor, teman-teman kerja. Cewek. Ya ada cewek, ada cowok. Tapi Iya. pernah siapa tuh kok kamu? Ya Wih, paling gitu, tanya-tanya, paling tanya seperti itu siapa itu teman kerja paling gitu. Tapi Udah. mimiknya gimana? Siapa tuh? Gitu nggak? Iya nanya siapa tuh tapi agak sinis gitu. Gak kesini ya. Iya. Siapa tuh gitu kan? Kok begitu banget sih ngomongnya gitu kan? Ya, soalnya saya pernah gitu. Cewek lagi kan? Ya namanya Le, ya, kita kan banyak teman cewek kita gitu kan, tapi hanya satu istri kita. Bener. Gitu kan teman. Siapa tuh? Kok cara ngomongnya beda? Ya gitu. Iya. Kok jauh-jauh nelfonnya? Iya. Kadang-kadang apaan sih gitu kan? Ya, tapi ya itulah wajar ya. Itu semuanya karena sayang ya. Semuanya itu karena sayang, perhatian ya segala macam. Le, ini kan sudah berumah tangga. Le mau jawab atau enggak saya nggak tahu. Tapi harapan saya sih kamu. Apa tuh? Pernah nggak kamu jalan di mall Kalau jalan berduaan? Berduaan lah. Udah pas sebelum Setelah menikah. Setelah menikah. Sesudah menikah. sudah menikah gitu, kalau jalan di mall berduaan ya pernah sebelum ada punya punya anak. Oke. Ini kita obrolan sebagai lelaki ya. Biasanya kan di mall itu kan banyak cewek cakep tuh. Situ ujungnya. Nah, makanya aku pengen tahu ya kan. Ya kan. Ya kan di jalan berdua nih. Wah, lihat cewek tuh kayaknya, wah ini cakep banget nih gitu kan. Nah, terus kemudian pernah nggak sih ketika jalan berduaan mata kamu tiba-tiba tertuju kayak misalnya mata kamu terpaku pada sebuah bentuk atau pemandangan yang indah lah cewek gitu ya. Tiba-tiba istri ngelihat, pernah nggak ke gap seperti itu? Pernah. Tapi pernah atau enggak? Kalau ke gap enggak. Tapi pernah. Tapi enggak. Tapi kalau mata ini kan ya sampai punya mata kan kita bisa ngelirik kemana-mana ya kan. Iya. Pinter kita. Pintar kita kan ya. Iya. Gitu. Saya pernah ya. Tapi kalau didaging sama istri, aduh cewek cakep nih, gue pengen ngeliat. Biasanya kan berpapasan tuh. Itu kan normal. Normal ya? Normal. Sama juga kalau mungkin kalau istri kita ketemu cowok ganteng kan pasti kan sama aja mungkin pemikiran atau ini sama kita gitu cowok. Iya, aku kan pengen tahu, Le. Sama. Lah iya pernah ya. Cuman jangan sampai kayak Keterangan kelihatan gitu kan. Iya. Le, anak kan sudah 2. Iya. Si anaknya pernah minta adik nggak? Karena udah 2 dan udah ada adiknya ya Nggak minta lagi? nggak ada yang minta lagi sih. Kalau Nggak sama lu ada. anak beda.
aku pengen adik cowok Pak, katanya gitu kan. Yaudah ntar nanti saya bikin dulu komposisinya, saya bilang gitu. Posisi apa aja tuh, Le? Ya, Posisi apa aja? ya, Trik-triknya gimana? oh trik-triknya, Caranya wah, gimana caranya? caranya ya itu tadi ya kan, kita harus lebih banyak mengkonsumsi konsumsi Daging, sayur. katanya gitu ya. Oh, Jadi kalau kalian pengen anak cowok katanya harus banyak mengkonsumsi daging. Nah, dulu istri saya juga ngomong kayak gitu sama saya. Pak, katanya kalau misalnya anaknya cowok harusnya harus banyak mengkonsumsi daging. Nah, yang benar. Saya konsumsi daging semuanya. Daging apa saya konsumsi? Tapi apapun itu sama. Mau cewek, mau cowok, itu sama. Kalau di mata saya ya. Karena memang kita menganut patrilineal. Gitu ya. Jadi artinya yang meneruskan keturunan itu adalah dari si cowok. Nah, udah sama aja. Kalau udah dikasih sama yang di atas ya. Iya. Ya itu yang dititipkan buat kita, ya kita tetap harus bersyukur. Iya. Ada lagi bilang kalau mau bikin anak cowok harus ada gaya-gaya tertentu gitu. Gaya gaya tengkurap, gaya apa namanya? Gaya Kayak kupu-kupu. gaya kupu-kupu nari-nari Gaya gitu. bebas. Gaya bebas ya kan. Banyak lah, tapi ya apapun yang sudah diberikan Tuhan sama kita, kita harus syukuri sepenuhnya, kan begitu ya. Oke. Dalam kehidupan berumah tangga kita sama-sama tahu lah gitu kan, banyak hal-hal, tantangan, rintangan, godaan, ya, bahkan ribut-ribut dalam rumah tangga itu, hasutan, ribut-ribut itu pasti. Ya. Pasti ada, itulah bumbu-bumbunya dalam Ya, menjalankan rumah tangga. Iya. Gitu. Satu kata untuk menggambarkan istrimu saat ini, Le. Apa satu kata ya untuk menggambarkan istrimu? Satu kata, Iya. ya seorang istri yang apa ya, yang sayang sama anak-anaknya, sayang sama suaminya, sayang semuanya lah, yang Gitu ya. kuat, Yang gitu, kuat. yang tabah, karena Tangguh gitu ya. yang iya, wanita tangguh gitu. Iya. Berapa persen kamu mencintai istri kamu? Kalau hitungan persen udah 1000%. 1000% luar biasa. Nggak 100% lagi, 1000%. Gitu ya. Iya. Mantap, luar biasa. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Le Utahayan sudah kita sharing-sharing Siap. di acara kita, di acara bincang-bincang terkait masalah bagaimana kehidupan pribadi kita sebelum kita menikah dan pada saat kita masih pacaran dengan istri kita ya gitu ya. Ada nggak perubahan yang baik atau ada perubahan yang bagus yang kita lakukan? Dan setiap perubahan yang bagus itu tentu kita harus tingkatkan dan lanjutkan, dan tapi setiap perubahan-perubahan yang tidak baik itu perlu kita hilangkan secepat mungkin. Dan terima kasih banyak juga untuk setiap orang-orang Batak atau keluarga-keluarga muda. Buat keluarga-keluarga muda yang belum memiliki keturunan, kita berdoa supaya secepatnya Tuhan mengaruniakan yang terbaik, berusaha lah ya, supaya mendapatkan keturunan. Dan juga buat keluarga-keluarga muda, istilah kata yang bingung bagaimana ke arah rumah tangga dan segala macam, ya tetap semangat menjalaninya, andalkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita, karena ketika ada Tuhan berada di tengah-tengah rumah tangga kita pun akan diberkati. Terima kasih banyak. Setiap perkataan atau kekurangan tidak obrolan kami mohon dimaafkan. Poinnya atau pesan yang pengen saya sampaikan ke setiap para penonton adalah mari kita tetap mencintai istri atau suami kita bagaimanapun kondisinya, apapun keadaan ekonominya, bagaimanapun kata orang-orang lain terhadap suami dan istri kita yang di luar, karena sesungguhnya cinta itu adalah tidak pernah melihat dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Tetap mencintai dan tetap menyebarkan kebaikan buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Horas.